Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini tepat jam 9.40 kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan di Dharma Perguruan Tinggi Dharma yang pertama yang merupakan pendidikan dan pengajaran ya. Mudah-mudahan atas kudrat irodat Allah Tuhan yang Maha Esa kita hari ini bisa diberikan kesempatan untuk menyimak, diberikan kesempatan menghirup udara dan melihat alam yang indah ini serta semoga juga kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu, dalam mempelajari berbagai ilmu, terutama ilmu-ilmu yang baik yang hakikatnya datang dari Allah dan bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, serta umat pada umumnya. Nah, selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat, patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi manajemen UG yang berbanggakan, tema pada pokok bahasan kita hari ini tentang manajemen aset dan liabilities atau aset and liabilities management manajemennya atau biasa orang menyebutnya ALMA ya, Asset Liabilities Management. Nah, kenapa aset dan liabilities perlu di manage? Nah, ini salah satunya. Jadi jika kita melihat aset ya, baik itu komposisinya kalau dibaca dilihat dari total pasifa maupun total aktiva. Nah, total pasifa ini merupakan aset yang berbicara tentang sumber dana ya, sumber dana. Nah, sementara kita bisa melihat bahwa dari sumber dana itu salah satunya ada beberapa komponen ya. Yang komponen pertama yaitu equity. Equity merupakan permodalan dan merupakan pokok utama dari sumber modal, yaitu sumber dana ya, yaitu modal. Nah, equity sendiri terdiri dari beberapa indikator yang diantaranya ada modal pokok ya yang bersumber dari para pemegang saham, biasanya berbentuk stakeholder ya, berbentuk saham ya, itu yang diinvestasikan oleh para owner, para investor. Kemudian dari posisi modal juga biasanya ada di perkiraan atau komponen yang dinamakan dengan donasi hibah ya. Mungkin perbankan kita mendapatkan hibah donasi baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga donor ya. Kemudian yang ketiga penyertaan, mungkin penyertaan beberapa lembaga perusahaan baik pemerintah maupun swasta, itu bentuknya penyertaan itu akan tersimpan menjadi sumber dana ya pada komposisi equity atau modal ya. Kemudian berikutnya ada penyetaraan. Penyetaraan ini berupa aset-aset atau aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan kita dulu saat membeli ditaksir misalkan 10M, seiring perkembangan zaman ternyata mengalami perubahan, misalkan perubahan nilai ya, dan biasanya perubahan nilai itu baik yang bergerak menjadi meningkat maupun menurun. Nah, yang meningkat biasanya seperti tanah ya. Jadi kepemilikan gedung beserta tanah, terutama tanahnya itu dulu 10 tahun yang lalu dibeli misalkan dengan harga 10 miliar. Nah, sementara sekarang ini harga pasarannya sudah berubah. Nah, itu perlu ada penyetaraan. Dan kenaikan harga jual atau harga pasar dari kepemilikan aset kita ini itu mengalami semacam penyetaraan. Nah, jadi ada komponen penyetaraan. Kemudian ada cadangan-cadangan yang merupakan hasil penyisihan atau pembagian laba
setiap tahunnya yang dibagikan itu ada prosentasi berupa cadangan. Nah, itu juga akan tersimpan pada komponen equity ya. Kemudian juga laba yang belum dibagikan, nah ini juga masuk dalam komponen equity. Tentu saja dari total aset atau total aset yang kita miliki ya, kalau bicara di pasipa atau sumber modal, kita menginginkan banyak sumber modal dari aset yang kita miliki ini berupa equity ya, karena ini akan menenangkan dan ini merupakan modal kekayaan kita yang bersumber dari modal inti kita. Nah, cuma selain itu, ternyata aset kita juga selain yang bersumber dari modal, ada juga yang bersumber dari liabilities atau kewajiban atau hutang. Nah, ini yang kaitannya dengan perbankan, bicara kewajiban, ada liabilities yang merupakan hasil funding dari masyarakat, yang berupa simpanan, tabungan, bisa deposito, bisa giro ya. Nah, kenapa komponen ini eh, setelah masuk di kita itu sumber dana ya di bank kita itu semuanya merupakan aset. Cuma aset tersebut dimiliki bentuknya hutang atau kewajiban yang harus kita kembalikan. Kapan harus kita kembalikan? Ya setiap si penabung itu akan mengambil, kita harus siap untuk mengembalikan. Nah, termasuk juga deposito. Kalau yang jatuh tempo kita harus siap untuk mengembalikan. Nah, maka komponen ini adanya di liabilities gitu ya, atau di hutang atau di kewajiban. Kemudian komponen liabilities lainnya atau hutang lainnya adalah pinjaman kepada pihak lembaga lain. Nah, ini masuk komponen liabilities. Dari aset ini ada equity, ada liabilities gitu ya. Nah, dari liabilities ada hasil penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk simpanan, tabungan dan deposito, ada yang berbentuk pinjaman pihak lembaga lain. Nah, kenapa ini harus kita bahas, harus kita manage dengan baik? Karena sumber dana yang kita miliki itu kita harus paham betul karakternya. Jadi jika karakternya sumbernya dari liabilities, kita harus waspada penggunaannya ke dalam aktiva tetap. Nah, jangan sampai kita menggunakan sumber yang liabilities, apalagi pinjaman pihak ketiga untuk aktiva-aktiva yang tidak produktif karena nanti tidak menghasilkan sementara kita sudah punya beban resiko yang harus dibalikan, dibayar, belum lagi biayanya seperti bunganya dan yang lainnya ya, seperti itu. Bahkan dalam penghitungan capital adequacy ratio, tingkat kecukupan modal, liabilities ini harus berapa persen dari total aset gitu. Jadi kalau asetnya misalkan 10 miliar, misalkan kita boleh memiliki liabilities 40% dari total aset misalkan. Berarti kalau asetnya 10 miliar, maka liabilities harus 4 miliar. Yang 6 miliar harus berupa equity modal gitu. Jadi 4 miliar liabilities bisa dari pinjaman pihak lembaga lain maupun hasil penghimpunan dana. Jika bisa liabilitiesnya hanya dari penghimpunan dana saja. Karena kalau hasil penghimpunan dana beban biayanya kan kita bisa yang ngatur ya. BI sudah mengaturkan tidak akan lebih dari 0,5% misalkan per bulannya atau tidak lebih dari 7% per tahunnya ya. Tetapi jika kita memiliki liabilities kepada pihak lembaga lain, maka yang mengatur bunga adalah pihak lembaga lain sebagai peminjam kepada kita dan ini akan sangat dirasa berat seperti itu. Nah, jika bisa seluruh aset yang kita miliki tidak memiliki liabilities 0% gitu ya, 0 rupiah. Jadi kalau kita aset tadi 10 M, semuanya bersumber dari equity. Nah, ini tingkat kecukupan modalnya sangat bagus. Jadi walaupun memang liabilities itu sangat pasti ada ya karena berapapun kan uang untuk permodalan selalu kurang sehingga kita perlu juga melakukan kewajiban dan biasanya kewajiban itu juga memotivasi manajemen untuk selalu lebih sigap, selalu lebih termotivasi ya. Lain jika tidak memiliki kewajiban itu akan tenang-tenang saja, merasa tidak terlalu ada target-target tersendiri. Yang penting kewajibannya tadi sebatas wajar gitu ya. Nah, kewajaran ini nanti harus dimanage dengan baik, tentu saja melalui semacam
analisis kinerja keuangan melalui rasio-rasio, ya bisa rasio likuiditas nanti, kemudian solvabilitas, profitabilitas, kemudian juga tingkat kecukupan modal berbanding aset, berbanding liabilitiesnya, ada capital adequacy ratio, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena jika liabilities terlalu besar dari aset yang kita miliki, itu sangat rawan ya. Jadi jika yang punya jadi kita punya kewajiban kepada pihak tertentu, terus pihak tertentunya mau ngambil semua, ini yang berisiko dan kita akan terancam untuk kesulitan mengembalikan. Apalagi jika kita tidak paham, misalkan dalam aktiva kita menempatkan terlalu banyak di aktiva tetap berupa gedung, kendaraan, peralatan, perlengkapan ya yang sebetulnya itu tidak menghasilkan di dunia perbankan itu karena usaha inti perbankan itu kan di kredit ya, yang aktiva produktifnya di kredit. Yang harusnya diperbesar adalah sebetulnya aktiva produktif. Kalaupun aktiva tetap harus diadakan itu hanya untuk menunjang keberhasilan aktiva produktif gitu. Seperti gedung itu juga sebetulnya penunjang gitu. Jadi jika belum mampu jangan merasa untuk bisa membeli gitu, cukup sewa saja dulu gitu seperti itu. Termasuk juga kendaraan banyak yang melakukan hanya sewa saja karena merasa harus melakukan kalau beli itu menyita permodalan untuk aktiva produktif, yang kedua perlu ada biaya penyusutan, yang ketiga kalau angsuran belum lagi tambah bunganya seperti itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sebetulnya banyak yang menggunakan aktiva tetapnya itu bentuk sewa, tidak beli, termasuk juga peralatan-peralatan yang ada di kantor seperti komputer, printer itu sebetulnya bukan milik perbankan, milik vendor ya, milik mitra yang kita sewa per tahun. Gitu, seperti itu. Jadi kalau ada rusak, ada biaya perawatan, kita tidak usah tinggal telepon saja pihak vendor tadi. Nah, ini juga meminimalisir dan mengoptimalkan biaya atau aktiva produktif yang seperti itu. Dan banyak lagi strategi-strategi lainnya yang harus dilakukan dalam mengoperasionalkan sebuah perusahaan khususnya di perbankan ini. Nah, sebetulnya seperti apa hal-hal yang kita manage dalam memanage aset dengan liabilities tingkat kecukupan modal yang wajar, kemudian penggunaannya dalam aset aktiva itu harus kemana-mananya, kemudian rasio apa saja yang harus kita analisis ya, salah satunya likuiditas, tingkat kecukupan kas dan bank yang harus ada untuk memenuhi tingkat kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek. Jangka pendek itu susah kita prediksi ya, esok lusa bisa keluar lagi seperti simpanan itu kan termasuk jangka pendek. Kenapa? Karena ada nasabah nabung pun kita tidak bisa memprediksi apakah besok, lusa atau bulan depan dia ngambil lagi. Tidak sedikit orang nabung, paginya nabung, siangnya udah dibawa lagi. Dan proses bawanya tidak datang lagi ke bank gitu ya, dia melakukan proses debit mungkin ya melalui pembelanjaan, melalui transaksi-transaksi, melalui m-banking, transfer melalui m-banking gitu deh. Sehingga apa yang bisa kita gunakan di aktiva produktif sementara dana yang tadi pagi nasabah tabungkan saja sudah diambil kembali. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, sehingga perlu sekali memanage antara aset yang kita miliki dengan tingkat hutang atau kewajiban yang kita miliki. Apalagi penggunaannya di aktiva, kita jangan sampai salah menerapkan, melarapkannya gitu. Di bank ini, kalaupun sudah optimal di aktiva produktif, ya di kredit sebut saja ya, ini juga belum tentu produktif. Jika terjadi kemacetan kan tidak semua produktif kan. Nah, makanya tingkat kemacetan perlu diwaspadai dan perlu ditangani dengan baik. Nah, untuk tema ini kan sudah kita sampaikan di beberapa kelompok sebelumnya ya, menyangkut manajemen kredit, kemudian analisis kualitas kredit, kemudian pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk proses rescheduling, restructuring, kemudian reconditioning, kemudian juga eksekusi ya, pengambilan barang-barang kolateral nasabah untuk dijual untuk melunasi hutangnya. Nah, hari ini kita memanage bagaimana tingkat aset yang kita miliki berbanding dengan liabilities atau kewajiban yang harus maksimal bisa diperoleh oleh kita gitu ya.
Nah, seperti apa lebih jelasnya tentang manajemen aset atau kewajiban atau dunia praktisnya menyebutnya sebagai Asset and Liabilities Management atau ALMA ya. Hari ini kelompok 10 di manajemen G ini rekan Anita Nur, kemudian Niko Aulia Habibi dan Sandi Dian Permana, saya kira sudah siap ya di hadapan kita semua untuk mempresentasikan hasil pencarian materi, kemudian juga hasil diskusi mereka bertiga di kelompok 10 ini. Dan hari ini saya kira silahkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi di manajemen G untuk menyimak dengan seksama, dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan silahkan rekan Anita, Niko, dan Sandi untuk dipandu saja diskusinya di WA Group. Saya izin ke belakang dulu, silahkan untuk rekan Niko Aulia Habibi dan Sandi Dian, kemudian Anita untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga selalu tercurah bisa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Supayadi, selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen aset dan kewajiban bank. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Sedi Dian Permana selaku moderator, dan rekan saya Anita Nur Sukmaranti dan Niko Aulia Habibi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Aulia Habibi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen aset dan kewajiban bank. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi. Nah, istilah lainnya merujuk kepada sumber daya atau research maupun modal atau kapital yang dimiliki suatu organisasi. Nah, adapun jenis-jenis aset. Yang pertama, fisik atau physical asset, aset yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia, di mana aset fisik dimanifestasikan dan diperhitungkan nilainya dengan lebih mudah oleh organisasi. Misalnya, properti, gedung, kendaraan operasional, dan alat tulis kantor atau ATK. Nah, yang kedua, finansial atau financial asset, yang memiliki nilai sebagai instrumen keuangan, umumnya berhubungan dengan sektor keuangan, perbankan, atau pasar modal, di mana aset ini dapat digunakan oleh organisasi dalam operasionalnya dan bahkan dapat diperjualbelikan. Misalnya simpanan dana tunai atau deposito, kepemilikan saham, reksadana atau obligasi atau surat utang. Nah, yang ketiga, manusia atau skilled labor asset. Aset terpenting dalam organisasi, mengingat manusia merupakan penggerak dari organisasi itu sendiri. Nah, misalnya karyawan dan ahli yang teruji sesuai bidangnya, manajemen atau direksi sebagai pengelola organisasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, data, informasi dan pengetahuan yang terkelola atau manage knowledge asset. Aset yang memiliki nilai untuk kelangsungan perusahaan, di mana aset informasi bisa berupa data elektronik maupun fisik. Pengetahuan juga bisa dianggap sebagai aset organisasi. Nah, mengingat pengetahuan dapat dokumentasikan, dikumpulkan, dan dikelola demi keunggulan organisasi di tengah persaingan bisnis atau reputasi. Misalnya, data yang tersimpan di komputer, kertas kerja yang sudah dicetak, hingga surat elektronik atau email. Konteks pengetahuan yang dapat dianggap sebagai aset tentunya adalah objek pengetahuan yang terdokumentasi, terakumulasi, dan terkelola dengan baik, sehingga dapat menjadi rujukan bagi sumber daya manusia dalam membuat organisasi yang dijalankannya menjadi lebih baik sepanjang berjalannya waktu. Kemudian yang kelima,
aset tidak terwujud atau intangible asset. Aset tidak berwujud, yaitu aset yang tidak dapat dilihat dengan mudah oleh kebanyakan orang. Aset ini dapat menambah nilai organisasi atau perusahaan. Misalnya, budaya organisasi, hak paten, dan merek dagang. Liabilitas merupakan istilah yang menunjukkan utang atau kewajiban bank sebagaimana terlihat pada sisi pasif neraca yang terdiri dari berbagai jenis deposit dan berbagai jenis utang. Biasanya terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang, pinjaman dan provisi. Nah, adapun jenis-jenis kewajiban, yang pertama kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek. Kewajiban lancar jangka pendek ini merupakan kewajiban yang pelunasannya dilakukan dalam jangka pendek atau 1 tahun atau kurang. Dengan menggunakan sumber-sumber aktif lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek baru. Nah, biasanya terdiri dari utang pembayaran atau utang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Pendapatan ditangguhkan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan utang-utang lain. Yang kedua, kewajiban tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan sumber aktiva yang lain di mana periode pelunasan pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, kewajiban kontingensi atau liabilitas kontingensi. Kewajiban kontingensi ini merupakan kewajiban yang tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih kewajiban masa depan untuk meneguhkan jumlah utangnya. Pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran atau keberadaannya, contoh sederhananya adalah garansi atau atas produk. Jadi yang dimaksud dengan manajemen aset dan kewajiban liabilitas atau biasa disebut ALMA merupakan suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha untuk mencapai keuntungan bank. Organisasi manajemen aset dan liabilitas atau ALMA terdiri dari aset liability commit atau ALCO dan ALCO support group. ALCO berfungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, mereview laporan tentang resiko likuiditas, resiko pasar, dan manajemen permodalan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dan manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang ketiga, untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi, dan pihak ketiga, ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. Nah, yang terakhir, untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank, pengelola aset dan kewajiban harus diimplementasikan, tidak hanya di kantor pusat, melainkan ke seluruh kantor yang melakukan kegiatan bisnis. Tujuan ALMA, Asset and Liability Management. 1. Menjaga pertumbuhan bank yang wajar. 2. Pendapatan yang maksimal. 3. Menjaga likuiditas yang menandai. 4. Membentuk cadangan dan menjaga atas hal-hal tertentu. 5. Memelihara dana masyarakat yang dipercaya melalui kegiatan bank. 6. Memenuhi kebutuhan bank akan kredit. Ruang lingkup Asset and Liability ALMA. ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko-risiko ALMA dalam satu bank pada umumnya berupa 1. Financing risk. Financing risk yaitu debitur akan memenuhi kewajiban keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas. Likuiditas, L-nya nggak ada. Liquidity risk yaitu risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat bagi hasil yang tinggi atau menjual aktivitasnya dengan harga yang rendah. Nomor 3, phishing risk. Phishing risk yaitu kerugian dengan akibat
perubahan di tingkat bagi hasil menentukan bentuk penurunan margin yang penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktivitas. Nomor 4. Foreign exchange risk. Foreign exchange risk yaitu risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. 5. Gap price. Gap price yaitu risiko kerugian dan ketidakseimbangan insert rate mutuality karena adanya pergerakan tingkat bunga yang meningkat. 6. Contingent risk. Contingent risk yaitu risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontingen, contohnya bank, garansi, dan kontrak valuta asing berjangka. Fungsi-fungsi aset dan liability management ALMA. Nomor 1. Kesenjangan likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas tertentu Capsol bertujuan untuk 1. Mengoptimalkan pendapatan, 2. Mencegah kekurangan ketersediaan dana demi memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah dijanjikan secara tepat waktu dalam kondisi apapun. Nomor 3. Memelihara tingkat likuiditas dan menandai dan optimal, misalnya dengan meminimumkan dana yang menganggur tetapi tetap memperhitungkan kecukupan likuiditas yang akan jatuh tempo. Nomor 2. Tingkat suku bunga interest rate. Manfaat pengelolaan risiko interest rate ini dalam perbankan antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan bersih, bunga, dan nilai-nilai keekonomian dan kepemilikan. Nomor 3. Pasar modal. Risiko ini pergerakan ekuitasi dan atau kredit pada neraca yang mitigasi oleh option, future, atau instrumen derivatif lainnya yang menggabungkan pandangan teknis atau strategis. Nomor 4. Valuta asing. Pengelola valuta asing bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi risiko berhubungan dengan kerugian akibat perubahan kurs valuta asing. Beberapa sasaran dapat pengelola valuta asing adalah meminimumkan risiko risk exchange quotient dan memaksimalkan keuntungan dari pedagang valuta asing dan next interest income. Nomor 5. Pendanaan dan manajemen modal. Semua mekanisme ditujukan untuk memastikan kesediaan modal yang menandai secara berkelanjutan. Ini adalah proses dinamis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan modal jangka pendek dan jangka panjang dan dikoordinasikan dengan strategis keseluruhan dan siklus perencanaan perusahaan atau bank, biasanya jangka waktu 2 tahun. Nomor 6 atau yang terakhir, fungsi ini juga untuk mengelola dampak dan seluruh risiko kredit termasuk uang tunai, investasi, dan pinjaman pada neraca. Adapun landasan kebijakan aset liability management atau biasa disingkat dengan ALMA. Komponen-komponen yang digunakan dalam menyusun kebijakan yaitu 1. Foreign exchange management. Upaya bank menata dana, mengelola foreign exchange aset dan liabilitas dengan baik, yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko yang terjadi atas fluktuasi nilai tukar. Yang kedua ada net open position, berdasarkan angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut. Yang ketiga ada gap management, salah satu hal yang penting dalam ALMA, di mana posisi akun dalam neraca dan rentabilitas bank dianalisis dalam perspektif yang dinamis. Yang keempat ada risk analysis atau analisis risiko. Analisis risiko yang dihadapi oleh bank baik secara mikro maupun secara makro. Dan yang terakhir yaitu salah satu alat pengendalian ALMA bank bisa juga melalui pengendalian cost of fund. Selanjutnya, hubungan asset liability management atau ALMA dengan asset liability commit atau ALCO. Dewan khusus atau tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas lagi pada pengelolaan asset and liability of bank disebut dengan asset liability commit atau ALCO. Sesuai dengan namanya, panitia atau tim ini melakukan kegiatan rutin melaksanakan pertemuan. Keberhasilan proses manajemen aset dan liability tergantung pada koordinasi serta partisipasi
seluruh bagian-bagian yang terlibat dalam komit untuk menangani masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Kriteria yang harus dipenuhi oleh tim ALKO. 1. Semua anggota ALKO harus terlibat dan mengerti seluruh strategi ALMA, mulai dari aset dan liabilitas. Yang kedua, semua anggota ALKO harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, semua anggota ALKO harus berfokus kepada hasil mendatang serta memberikan sasaran dan pendapat pemecahan. Yang keempat, semua anggota ALKO harus saling berhubungan dalam kaitannya dengan ALMA. Yang kelima, ALKO harus menetapkan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Dan yang terakhir, semua anggota harus mempunyai semangat pembaruan, berpandangan luas, dan saling mendukung tanpa berprasangka buruk. Baik, terima kasih rekan Niko tadi, kemudian Sandi, dan barusan terakhir Anita ya, Anita Nur yang sudah mempresentasikan manajemen aset dan kewajiban. Yang menurut saya sangat bagus inti materi yang disampaikannya, cara penyampaiannya juga luar biasa bagus, lugas, tegas, kemudian juga mengena terhadap nalar ataupun substansi dari materi ini ya, gitu. Dan sudah lengkap sebetulnya, tidak mesti ditambahan. Kalaupun ada, mungkin coba kita bahas beberapa poin yang perlu kita inikan ya, tetapi belum ini. Coba kita buka dulu ya materinya. Atau ini belum ada ya, coba. Tadi yang disampaikan oleh Niko nih ya, saya ingin menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Niko, walaupun memang apa yang sudah disampaikan oleh Niko dan teman yang lainnya juga sebetulnya sudah sangat bagus ya. Coba di poin mana ini? Salam. Bentar ya. Nah ini tadi sudah cukup jelas ya, Niko menyampaikan jenis-jenis aset, ada yang tangible, ada yang intangible. Yang berwujud tadi Anita juga mengupas kembali itu bentuk-bentuknya yang memang bisa terlihat dalam neraca ya, seperti tadi ada liabilities jangka pendek, jangka panjang, itu kelihatan ya siapa yang punya hutang ke siapa, kemudian juga kewajiban kapan ya, aset-aset atau yang bersumber dana seperti itu berwujud. Kemudian juga aset yang penempatan dana seperti aktiva tetap, gedung, kendaraan itu mungkin berwujud. Tetapi saat pembelian kayak hak paten, kemudian juga misalkan badan usaha, itu kan juga ada biayanya, dan itu merupakan aset yang memang intangible seperti yang tadi Niko katakan ya gitu. Jadi tidak berwujud tapi terasa, dan memang biayanya pun dikeluarkan gitu. Jadi ada beberapa tadi poin-poin yang memang sudah disampaikan jenis aset ya tadi oleh Niko tadi. Kemudian saya ingin juga menambahkan di mana tadi nah ini ya jenis-jenis kewajiban, Niko tadi sangat lugas, tegas juga menyampaikannya. Ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini betul dari kata Niko, yang intangible, yang tangible ya, yang berwujud, kita ini punya kewajiban kepada pihak lain dalam jangka pendek. Nah, biasanya jangka pendek itu kita memprediksi tingkat pengembaliannya itu di bawah 1 tahun. Gitu. Ini banyak sekali sebetulnya tadi Niko sudah menyampaikan kayak kewajiban bayar pajak, baik itu pajak karyawan PPh 21 ataupun pajak badan, itu menjadi bagian yang harus kita bayarkan termasuk dalam kategori kewajiban lancar. Kemudian hutang karyawan juga, hutang gaji juga kalau memang belum dibayarkan itu menjadi bagian kewajiban lancar, karena kewajiban ini berada pada kategori 1 tahun ke bawah. Termasuk juga tadi tidak disampaikan memang oleh Niko atau kelompok ini kewajiban kepada para penyimpan, terutama yang simpanan dan deposito yang di bawah 1 tahun Niko itu ya. Misalkan deposito 3 bulan itu kan kategorinya, kalau Niko jatuh tempo deposito 3 bulan kan harus dikembalikan, dan ini menjadi bagian yang tadi kata Niko di bawah 1 tahun. Berarti
proses simpanan. Kalau di BJB mungkin ada simpanan tanda mata, kemudian di BNI ada taplus, kemudian di BRI ada simpedes dan Britama. Nah, untuk mereka nasabah yang menabung dengan produk-produk seperti itu, karakternya, itu kan kita nggak bisa paham ya apa pengambilannya di atas 1 tahun. Besar kemungkinan di bawah 1 tahun, susah kita prediksi. Nah, ini menjadi bagian kewajiban jangka pendek ya, yang merupakan kewajiban lancar atau current liabilities ya, seperti itu. Kemudian kewajiban tidak lancar tadi betul juga yang disampaikan oleh Niko, biasanya di atas 1 tahun. Nah, kewajiban-kewajiban ini biasanya menyangkut komitmen yang memang ya tadi ya di atas 1 tahun cukup tinggal kita pilah saja, termasuk kewajiban kontingensi tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian menambahkan di sisi mana yang lain-lain tidak ditambahkan, ini sudah cukup jelas ya, termasuk ini juga manajemen ALMA, kemudian juga dengan ALKO ya komitmennya ya. Nah, kemudian di mana komite ini bertugas melakukan tadi ya rapat-rapat, analisis, pertemuan tadi ya kata Anita tadi sudah disampaikan dalam rangka tujuan tadi ya, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik sesuai target dan bisa sustainable juga dalam berkelanjutan ya. Jadi dalam jangka waktu yang cukup lama juga gitu. Kemudian ruang lingkup ALMA tadi sudah cukup dijelaskan dengan baik. Jadi ada risiko keuangan ya, kemudian ada risiko likuiditas karena jika likuiditas ini tidak dimanage dengan baik, khawatir terutama kewajiban jangka pendek yang tadi Niko sampaikan ya ini, dan ruang lingkup ini disampaikan oleh Sandi ya barusan. Kewajiban, jadi kalau ada yang nyimpen tadi kewajiban jangka pendek, ada deposito 3 bulan mau jatuh tempo, sementara kas di kita tidak cukup, nah ini akan mengakibatkan tingkat kepercayaan nasabah yang menjadi berkurang, dan ini akan bilang kepada teman nasabah lainnya, dan ini akan menjadi tingkat trust ya atau trust yang kepercayaan. Nah ini gara-gara ada risiko likuidasi ya gitu. Kita kecukupan membayar kepada pihak lain dalam jangka pendek. Nah, ini kita tidak mampu membayarkan. Ini risiko likuiditas. Kemudian risiko pricing, harga juga akan berisiko. Kemudian foreign exchange ini akibat perubahan mata uang, apalagi jika perbankan kita mengelola simpanan valuta asing ya, ini akan semakin berisiko besar. Dan ini juga cukup bagus tadi disampaikan oleh kelompok ini. Materinya itu mengena ya, pas sekali dengan temanya, bagus. Kemudian cara menyampaikannya juga tadi cukup bagus dari kelompok 10 ini, terutama tadi Niko, Sandi, Anita tegas ya, lugas. Mudah-mudahan teman-teman yang di manajemen G juga bisa memahami dengan baik ya. Nah, ini landasan kebijakan yang terakhir tadi siapa, Anita ya yang menyampaikan ini. Nah, ini ada gap management. Nah, ini gap management ini tadi kita melihat sebuah neraca di situ. Kita bisa melihat dari aset yang kita miliki. Jadi aset itu ada sumber dananya yang tadi ada liability sama equity. Kemudian aset kita juga ada penggunaan dan penempatannya. Bicara dengan aktiva, aktiva lancar, aktiva produktif, dan aktiva tetap ya. Nah, ini harus kita analisis melalui rasio-rasio yang tadi Nurul sampaikan ya. Mudah-mudahan bicara rasio-rasio nanti akan disampaikan kembali pada materi berikutnya melalui analisis kinerja bank, di mana di situ kita akan menghitung yang disebut dengan gap management tadi ya, di mana kita akan menghitung rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kemudian rentabilitas, profitabilitas, dan tingkat kecukupan modal yang menyangkut dengan capital adequacy ratio. Nah, mudah-mudahan ini juga akan semakin pencerahannya semakin sempurna ya gitu. Dan kita yakin apa yang kita sampaikan hari ini, mungkin hari ini Anda cukup memahami saja, tetapi jika ada beberapa yang memang nanti terserap di dunia industri, di IDUKA ya, dunia industri dan dunia kerja, saya kira ilmu ini terutama di dunia perbankan, ilmu ini pasti Anda mencari kembali ya, karena pasti Anda akan membutuhkan analisis-analisis seperti yang barusan disampaikan gitu. Jangankan kita yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, orang fakultas lain pun jika memang menjadi praktisi di perbankan akan mencari ilmu yang barusan, bahkan pembelajaran pokok bahasan dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir ya gitu. Cuma mudah-mudahan untuk yang memang basicnya di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalaupun memang mencari ini, kita tidak akan terlalu lama untuk memahami karena basicnya kita sudah belajar dan mendapatkan. Baik, itu saja saya kira tambahannya. Yang lain-lainnya cukup bagus dan sudah sangat luar biasa bagus. Semakin kesini kelompok yang presentasi semakin bagus, dan mudah-mudahan kelompok terakhir minggu depan ya, atau kedua terakhir ya, karena Juli itu sudah ujian akhir semester ya, ini bisa lebih bagus lagi. Baik, silahkan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan berlanjut saja di diskusi melalui WA grup kelas ya. Dan rekan Niko jadi udah bagus ya cara memandunya, Sandi juga, kemudian Anita, silahkan dipandu untuk diskusi selanjutnya ya di grup WA. Baik, saya kira itu saja tambahannya. Kemudian prolog di awal juga tadi sudah cukup mewakili dan merepresentasikan tentang presentasi di kelompok 10 ini. Dan maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.